Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari lepas hari saya percaya kita makin semangat, semakin diteguhkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan doa saya kita semakin menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menyatu dengan Tuhan dalam firman-Nya, ada kuasa yang tidak terbatas akan mengalir dalam hidup kita. Ada kata-kata yang penuh kuasa setiap kita ucapkan akan jadi karena kita menyatu dengan Tuhan seperti ranting ketika menyatu dengan pokok kehidupan itu. Karena Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya." Ketika kita menyatu, otomatis kita akan bertumbuh, daun-daunnya akan menjadi hijau ranting itu dan dia pasti akan berbuah. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kita kehendaki, Dia akan memberikannya kepada kita. Karena itu kita terus membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Tidak membangun di atas apapun kecuali di atas Tuhan dan firman-Nya. Karena itu jangan lupa Bapak Ibu ayat hafalan kita dari Yosua 1 ayat 8. Ini perlu kita hafalin sehingga kita semakin rema dalam kehidupan kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi keberhasilan dan keberuntungan akan datang dengan sendirinya ketika kita belajar memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang malam, dan kita mempraktekannya. Maka hasilnya adalah kita akan melihat keberuntungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kita perlu memperhatikan dasar dan kualitas hidup kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 saya akan membacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa memperhatikan dasar dan kualitas hidup kita ini begitu penting. Kenapa? Karena pencobaan, ujian diumpamakan seperti api, selalu akan datang dalam kehidupan tiap orang, entah dia percaya atau tidak. Itulah sebabnya kita perlu serius memperhatikan bagaimana cara setiap pribadi membangun hidupnya. Kita perlu memperhatikan cara kita membangun kehidupan kita. Yang pertama kita perlu perhatikan di atas dasar apa kita bangun hidup kita. Karena kemarin kita sudah belajar bahwa angin, banjir, hujan akan datang. Kalau dasarnya salah, kalau dasarnya nggak benar, kalau dasarnya ngaco, kita akan mengalami kerusakan, rubuh. Karena itu Bapak Ibu boleh evaluasi hidup kita ini, perjalanan iman kita ini kita bangun di atas dasar apa. Jangan berjalan menurut penglihatan kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Seringkali hidup kita menjadi kacau karena kita tidak membangunnya di atas dasar yang kokoh, yang benar. Jadi di atas dasar apa Bapak Ibu bangun hidupmu? Dan kualitas bangunan seperti apa yang kita bangun? Di atas dasar apa dan kualitas seperti apa iman dan hidup kita? Ini penting sekali karena satu kali kelak bangunan hidup kita akan diuji oleh yang namanya api penderitaan, api pencobaan, nyala api siksaan yang Petrus katakan jangan heran itu akan terjadi. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan.
Karena itu kita perlu memperhatikan dasar hidup kita perlu memperhatikan kualitas hidup kita. Terkadang kita hanya baru masalah-masalah sepele-sepele, terluka, sakit hati, kecewa, pindah gereja dari satu gereja yang lain, menyalahkan orang lain. Padahal masalahnya bukan letak di luar kita. Masalahnya adalah memang kualitas kita cuma kualitas yang tidak kuat, tidak berkualitas, sehingga ketika api datang terbakar. Karena ternyata kualitas bangunan iman kita itu cuma kayak kayu kering, rumput kering, jerami yang mudah terbakar, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kita perlu perhatikan bahan bangunan apa hidup kita ini. Kalau bahan bangunan yang mudah terbakar, ya otomatis dengan segera terbakar, nyala api akan segera besar dan menghanguskan semua. Tetapi kalau bahan bangunan hidup kita atau kualitas bangunan kita adalah yang tahan api seperti emas, justru api itu menjadi alat yang akan membuat emas itu akan semakin murni dan semakin bersinar, semakin luar biasa. Harga emasnya pasti akan naik. Karena itu coba renungkan dan kita bisa diskusikan. Kenapa tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus dalam hidup kita? Berikan pendapat Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh ada dasar lain dalam hidup kita selain Yesus? Coba apa yang ada terpikir dalam pikiran Bapak Ibu? Mengapa tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus? Karena tidak ada yang kekal, Bapak Ibu. Langit bumi akan lenyap, segala sesuatu akan digoncangkan. Langit, bumi, ekonomi, semua yang ada dalam dunia akan tergoncangkan. Karena yang dalam dunia ini fana, tidak kekal. Tetapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Satu titik pun tidak akan bergeser dan bergoyang. Langit, bumi boleh lenyap, tapi satu titik firman Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah surga tergoncang gara-gara COVID-19 ini. Tidak, yang tergoncang adalah segala yang fana dalam hidup kita. Karena hati kita mencintai dunia ini. Orang yang menyerahkan nyawanya justru akan mendapatkan nyawanya. Orang yang mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Jadi dengan Anda bersembunyi mencari keselamatan sendiri, saya beritahu, kematian tidak bisa dicegah hanya dengan karena Bapak Ibu ada di rumah saja. Karena itu ayo kita mengerti kehendak Allah, bangunlah hidup kita di atas dasar kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan ayat 12, ada 6 jenis kualitas bangunan yang disebutkan oleh Alkitab. Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Terangkan, coba menurut pengertian saudara, apa yang dimaksud dengan kualitas bahan bangunan itu? Antara yang berkualitas, yang tahan bakar, dengan yang tidak tahan bakar. Coba renungkan ya. Mengapa kita perlu memiliki kualitas hidup yang kuat dan tahan uji? Dalam ayat 13 sampai 15 dikatakan, Bapak Ibu, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi setiap kita akan diuji, tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Api itu akan datang. Karena itu dari sekarang kita mulai bangun dasar dan kualitas hidup kita. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan setelah membaca atau mendengarkan renungan ini? Coba tuliskan ya, Bapak Ibu belajar tulis apa yang seharusnya kita orang Kristen lakukan, dan coba bagikanlah kepada orang lain apa yang Bapak Ibu dapat dari renungan kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita makin bertumbuh, berkembang, dan berakar. Kemarin ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa ya kita kok sering jatuh bangun sebagai orang Kristen? Jawab saya sederhana, pasti saat teduh kamu bolong-bolong. Dan dia berkata benar. Karena itu Bapak Ibu kita belajar konsisten. Ya, karena itu supaya kita bertumbuh di dalam firman, cobalah bagikan apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari renungan hari ini kepada paling tidak 2-3 orang lah, kepada keluarga kita atau teman-teman kita. Dan belajar mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa dengan hafalan ayat firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.